Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Heru Setiawan selaku pengampu mata kuliah Pragmatik dan Analisis Wacana, serta teman-teman semua yang saya hormati. Perkenalkan, saya Amrisa Febrian Mustafa. Dan saya Aska Adidilano. Dan saya Muhammad Mas'ud. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Film Pendek Berdoa Mulai, Pray Begin, produksi The Gradient Studio. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena film Berdoa Mulai ini tidak hanya menyajikan cerita tentang kehidupan remaja dan keberagaman agama, tetapi juga memperlihatkan bagaimana para tokohnya menggunakan bahasa dalam berbagai situasi komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa bukan hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menjaga hubungan sosial, membangun keharmonisan, dan menunjukkan rasa hormat. Oleh karena itu, prinsip kesantunan berbahasa menjadi salah satu aspek penting dalam kajian pragmatik. Melalui penelitian ini, kami berusaha mengidentifikasi bentuk-bentuk kesantunan berbahasa yang muncul dalam film ini, serta menjelaskan bagaimana prinsip kesantunan tersebut diterapkan oleh para tokohnya. Langsung saja masuk pada ringkasan objek dan metode. Sebelum saya membahas hasil penelitian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu objek dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Objek penelitian kami adalah tuturan atau percakapan yang digunakan oleh tokoh-tokoh dalam film Berdoa Mulai. Film ini kami pilih karena menghadirkan berbagai peristiwa tutur yang mencerminkan bagaimana hubungan sosial yang beragam, seperti hubungan antara orang tua dan anak, hubungan pertemanan, serta hubungan antar umat beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif pragmatik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada makna, konteks, dan interpretasi tuturan, bukan pada angka atau perhitungan statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan catat, yaitu kami menonton film ini secara berulang-ulang, kemudian mencatat tuturan yang mengandung unsur kesantunan berbahasa. Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan metode padan pragmatik, yaitu metode yang mempertimbangkan konteks di luar bahasa, seperti siapa yang berbicara, lalu dalam situasi apa tuturan disampaikan, dan apa tujuan dari tuturan tersebut. Melalui analisis ini, peneliti dapat menentukan apakah suatu tuturan tersebut pemenuhan atau pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa. Selanjutnya, peta temuan penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ditemukan beberapa bentuk prinsip kesantunan berbahasa dalam film Berdoa Mulai ini. Temuan pertama adalah pemenuhan maksim kebijaksanaan yang banyak muncul dalam hubungan keluarga, terutama ketika seorang penutur berusaha memberikan kenyamanan dan dukungan kepada mitra tutur. Temuan kedua adalah kesantunan religius atau vertikal, yaitu kesantunan yang muncul dalam hubungan manusia dengan Tuhan melalui aktivitas berdoa. Pada bagian ini terlihat bagaimana penggunaan bahasa yang penuh penghormatan dan kerendahan hati. Temuan ketiga yaitu maksim penghargaan yang ditemukan dalam percakapan antar teman. Meskipun terdapat kritik atau sindiran secara langsung, pelanggaran tersebut tidak selalu menimbulkan konflik karena dipengaruhi oleh kedekatan antar tokoh. Temuan keempat yaitu pemenuhan maksim pemufakatan, yaitu ketika para tokoh berusaha menjaga keharmonisan komunikasi dan mengakhiri percakapan dengan baik meskipun sebelumnya terdapat perbedaan pandangan. Nah, dari keseluruhan temuan tersebut dapat dipahami bahwa kesantunan berbahasa tidak bersifat tetap. Kesantunan ini sangat dipengaruhi oleh konteks situasi,
hubungan sosial antar penutur, serta tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai data dan hasil analisis penelitian, saya persilakan rekan saya untuk melanjutkan presentasi berikutnya. Oke, baik, terima kasih. Data pertama menunjukkan pemenuhan maksim kebijaksanaan. Gimana barusan ujiannya, Ruth? Lancar sih, Bu. Cuma ada beberapa soal aja sih yang susah. Ya udah, nggak apa-apa. Pada dialog ini, Ruth menceritakan hasil ujiannya kepada ibunya. Kemudian ibunya menjawab, "Ya udah, enggak apa-apa." Tuturan tersebut menunjukkan upaya ibu untuk menenangkan Ruth dan mengurangi beban psikologis yang dirasakannya. Dengan demikian, tuturan ini termasuk pemenuhan maksim kebijaksanaan karena penutur berusaha memberikan keuntungan dan kenyamanan bagi mitra tutur. Selanjutnya, kesantunan religius atau vertikal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Data kedua menunjukkan kesantunan religius atau vertikal yang muncul melalui kegiatan berdoa. Dalam film ditampilkan doa dari agama Islam dan Kristen. Kedua doa menggunakan bahasa yang menunjukkan penghormatan kepada Tuhan serta sikap rendah hati dari penuturnya. Selain itu, keberadaan dua doa dari keyakinan yang berbeda menunjukkan nilai toleransi dan keharmonisan antar umat beragama. Oleh karena itu, data ini termasuk bentuk pemenuhan kesantunan melalui maksim simpati dan kesederhanaan. Oke, selanjutnya saya persilakan rekan saya untuk menjelaskan hasil penelitian pada data berikutnya. Data ketiga menunjukkan pelanggaran maksim penghargaan. Enggak, haram. Tapi kan kamu suka mabuk. Hah? Emang kamu tahu dari mana? Mulut kamu bawa amer. Pada dialog ini, Ruth mengatakan kepada Abdul bahwa mulutnya berbau amer. Tuturan tersebut secara langsung mengungkap kelemahan atau aib mitra tutur sehingga termasuk bentuk kritik yang melanggar maksim penghargaan. Namun karena hubungan keduanya cukup dekat, tuturan tersebut tidak menimbulkan konflik besar dan justru menunjukkan keakraban di antara mereka. Kemudian maksim pemufakatan. Aku duluan ya. Hati-hati ya. Data keempat menunjukkan pemenuhan maksim pemufakatan. Ketika Ruth berpamitan dan Abdul menjawab, "Hati-hati ya," terlihat adanya sikap penerimaan dan perhatian terhadap mitra tutur. Tuturan tersebut membantu mengakhiri percakapan secara harmonis dan meminimalkan potensi ketidaksepakatan. Oleh karena itu, data ini termasuk pemenuhan maksim pemufakatan. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian film Berdoa Mulai menunjukkan bahwa prinsip kesantunan berbahasa dapat muncul dalam berbagai bentuk sesuai konteks komunikasi. Maksim kebijaksanaan dan pemufakatan banyak ditemukan dalam hubungan yang harmonis, sedangkan pelanggaran maksim penghargaan muncul dalam komunikasi antar teman yang akrab. Selain itu, kesantunan religius menunjukkan adanya nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Dengan demikian, kesantunan berbahasa bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh situasi serta hubungan sosial para penutur. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan hasil penelitian kami mengenai prinsip kesantunan berbahasa dalam film pendek Berdoa Mulai. Dari penelitian ini dapat dipahami bahwa kesantunan berbahasa tidak hanya ditentukan oleh pilihan kata, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks, hubungan sosial, serta tujuan komunikasi yang ingin dicapai oleh penutur.
Semoga hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menerapkan kesantunan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, pertemanan, maupun masyarakat yang beragam. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kami di masa yang akan mendatang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.